Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Nyorocos. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kali ini kita kedatangan tamu luar biasa. Dia adalah sobat saya ya, Pren, cek bahasa Sunda namanya. Dia akan menceritakan kisah-kisah mungkin, tapi kita nanti tanya ya, kisah apa yang akan dia sampaikan. Apakah cerita sedih, bahagia, ataupun mungkin misteri. Oke, perkenalkan dulu siapa mungkin penonton pengen tahu, dan mungkin kalau punya channel YouTube juga silahkan sampaikan. Siapa tahu penonton saya juga nanti ingin nonton videonya si abang ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya dengan channelnya 3F Nyorocos ya. Padahal nama saya Andi ya. Andi. Kalau punya channel sih punya channel berita ya. Berita. Ini khusus berita nih. Khusus berita. Di Nuansa Priangan TV. Jadi channelnya itu Nuansa Priangan TV. Bagi yang suka menonton berita di Priangan Timur, khususnya di Priangan Timur, klik aja di channel. Tapi Nuansa itu TV. beritanya berita tentang apa, bro? Berita segala umum ya. Oh, jadi berita umum, baik berita kayak mungkin sekarang lagi ramai juga ya, Mas ya. Politik gitu kan. Tapi kalau bahas politik kayaknya saya nggak bisa nih, karena saya tahu diri saya siapa nih. Kan mungkin belum tahu semuanya. Saya kan aparatur ya. Jadi saya harus netral. Takutnya nanti saya keceletot kena kasus saya. Oke. Nah, saya warga Kecamatan Ciberem, tepatnya di Kelurahan Margawakti, Bang Andri. Oh, Ciberem. Alhamdulillah kali ini bisa duduk manis di sini di channelnya 3F Nyorocos ya. Jangan lupa saya juga pesen untuk pemirsa semuanya dimanapun berada, jangan lupa like dan subscribe-nya, komen dan share-nya ya. Oke. Untuk perkembangan channel 3F Nyorocos ini. Oke, tentunya juga punya si Om ini nih. Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Kita saling dukung nih, kita saling support. Oke, Bang. Atau kita punya apa nih? Biar akrab, Bang, Bro, cuy. Alah, naon we lah, bebas. Naon we, bebas. Jadi kita akan ngobrolnya mungkin biar lebih akrab. Kita panggil aja Bro, oke? Bro. Oke. Gimana, Bro? Katanya punya cerita nih, tapi belum disampaikan cerita apakah sedih, bahagia, atau mungkin misteri ini. Nah, kebetulan ya kita kalau cerita misteri ya, itu kan ada di kehidupan sehari-hari kita lah. Nah, karena kan kita berdampingan dengan mereka. Luput kita juga pernah, pengalaman pribadi saya juga pernah melihat yang macam-macam. Tapi kita jangan sampai ganggu mereka lah. Nah, itu pengalaman saya waktu dulu apel ya. Masih muda. Oh, betul. Ya, berarti masih muda nih. Berarti waktu yang lalu. Waktu apel dulu 2013 yang silam. Dan saya mah kawin kolot sih. Tapi tunggu nih, ini kan takutnya penontonnya kan Indonesia nih, tidak tahu apa sih apel. Apel berkunjung ke rumah pacar ya. Waktu dulu romantis awalnya romantis. Kala itu Bang Andri, waktu malam Minggu sih, malam kita apa tuh, malam Selasa, malam Senin. Malam Minggu saya anti malam Minggu nih. Malam apel. Malam Senin saya mah. Aneh yang saya. Waktu berkunjung ke rumah. Lanjut. Mantan mantan pacar. Sampai sekarang udah jadi. Mantap, dari pacaran berapa tahun tuh, tunggu saya? Enggak lama. Cuma kita pacaran udah kada jodohnya. Kita pacaran 2 minggu langsung nikah. Alhamdulillah, jodoh atau benar-benar jodoh. Oke, lanjut. Nah, pengalaman saya waktu itu, waktu apel, masih siang sih, Bang Andri. Kira-kira jam 9-an pulang lah. Nah, masih. Tapi di situ kita pas pulang ada yang mau apa? Itu bukan bohong ya, tapi nyata. Ini pengalaman pribadi saya, Bang Andri. Ini kan kisah nyata, kita kan takut disangka wah omdo gitu kan, doang. Enggak. Ini pengalaman pribadi saya waktu apel, pas pulang apel, kita itu dibuntutin, bukan dibuntutin, tahu-taunya di tengah jalan. Di tengah jalan enggak? Di tengah jalan ada pocong. Pocong. Yang ikat 5 gitu kan. Tengah jalan nih, di tengah jalan. Lu ngeganggu, ku aing tabrak. Kamu ada komunikasi. Kunaon sih ngaganggu, ini juga berang kene, masih siang lah gitu kan. Emangnya saya buat takut loh. Terus terang saya itu waktu itu saya berani diri, walaupun
lutut, walaupun lutut gemetar, waktu lutut gemetar, nyerocot dah. Tapi kan kali anjing ku aing tabrak gitu kan, bahasa teh jadi gitu. Da saking kusieu gimana ya. Akhirnya kalau saya ngabarkan diri, dia mau tabrak, Si pocong itu? si pocong nggak hilang sih. Oh, Langsung hilang. Nah, di samping itu juga dalam sehari itu semalam itu bukan si Ocong doang yang ngeganggu. Buset. Nah, Nyi Uti. Ayah Nyi Uti. Top dat. Tolong deskripsikan Nyi Uti itu kumaha. Nyi Uti itu kuntilanak, bro. Apaan? Teknik hayang mah. Geus kahiji kumaha jam 8 geus bangi jeung pocong jeung bayi jeung Uti. Aduh aing we. Lanjut. Kita kan saat itu teh kagak ngowe abah tuh nanti ngobrol sama cerita teh. Sponsor. Cut, gak ya? Das ya. Ini gara-gara si Abah nih ngeganggu nih. Ya ceritanya tahan dulu nih kita. Ini makin seru nih. Kita barusan udah ketemu katanya pocong dan Unti. Tunggu, minum dulu katanya. Minum dulu. Panas. Aduh, panas, Bro. Panas. Dah si Bro udah terbalik. Oke, lanjut. Nah, itu juga saya memberanikan diri juga walaupun lutut gemetaran itu nyorocot. Gak apa-apa lah, biarin. Ini perjuangan untuk percintaan lah. Tapi ini tunggu dulu. Saya pengen tahu suasana di sekitar pertemuan antara pocong dan Bro nih. Itu gimana gitu kan? Pengen kiri kanan itu kuburan. Anjrit. Terus. Maaf ya, maaf keluarga semuanya jangan disebutkan nama, jangan daerah jangan disebutkan nama. Alhamdulillah kampung saya itu sekarang adem sih, nggak ada yang ya. Nah, setelah itu Bang, kita secara baik-baik, maaf saya juga nggak mau diganggu, Anda juga mau diganggu, jangan mengganggu. Maaf ya, maaf keluarga semuanya jangan disebutkan nama, jangan daerah jangan disebutkan nama. Alhamdulillah kampung saya itu sekarang adem sih, nggak ada yang ya. Nah, setelah itu Bang, kita secara baik-baik, maaf saya juga nggak mau diganggu, Anda juga mau diganggu, jangan mengganggu saya lah. Tetap dengan kondisi gemetar pertemuannya. Beda alam lah, beda alam. Kenapa sih mengganggu saya? Pulang sana ke alam sana, jangan ini alam manusia. Walaupun ini baru jam 9 malam. Pulang lah. Akhirnya dia sambil cikikik hilang sih. Jadi dia pergi sambil ketawa yang mungkin tahu lah gimana ketawanya gitu kan. Kayak si Abah tadi ngobrolnya kik cara gitu. Nah ini kan benar, ini pengalaman mungkin buat semua orang atau sebagian orang ya, bukan hal yang mungkin dihindari, mungkin nggak mau ya kejadian seperti ini kan. Ini kan bukan hal yang menyenangkan ini kan, tapi mungkin ini prediksi aja nih, mungkin kita kembali mungkin ambil hikmahnya nih. Kenapa sih mungkin tanggapan Bro nih, bukan tanggapan saya kan, saya takut saya anggaplah kita nggak tahu aja deh. Kemungkinan kenapa sih hal yang seperti itu mereka menampakkan diri, mereka terkesan mengganggu, tapi kan saya tahu kan tadi cuma niatnya apel kan, cuma niat apel, tidak mengganggu sebenarnya. Mungkin secara pandangan Bro nih gimana nih penilaian kenapa mereka seperti itu gitu kan? Mungkin pingin silaturahmi aja sama Andi. Dia silaturahmi dan kenalan gitu. Amin gitu lah. Dan Sakil Kasep mah menurut si Uti itu pingin kenalan. Jadi Sakil Kasep bogoh urang lah. Sakil Kasep. Sakil kieuna kan Mandi Sakil Kasep. Nah, Sakil kieuna teh namahan yang urang. Oh, jadi cara yang salah arti nih. Sakil Kasep betul. Sakil kieuna gitu. Jadi cek si Brok teh mah uyuhan tuh gitu gitu cek si Brok teh. Tapi di samping itu setelah itu kita dasar jodoh dengan mantan kabogohaina ya, mantan pacar sekarang. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini rumah tangga udah dikaruniai dua buah hati ya. Alhamdulillah dengan kondisi menyeramkan di awal, alhamdulillah sekarang bahagia gitu kan, dua gitu kan. Nah itu mungkin dari sisi yang pernah dipalami itu mungkin misteri atau hal yang sifatnya mistis ya. Tapi selain itu mungkin ada lagi, tapi bukan di sana, ada pengalaman lagi nggak hal yang seperti itu? Banyak sih, Laki mau bikin objek wisata alam. Nah, ini kayaknya nih harus diceritakan nih. Kita nunggu sampai kayaknya itu daerahnya seperti apa nih? Kita bisa lanjut nggak? Bisa. Kita lanjut sebentar nih, kita lanjut kita pengalaman karena kan
kondisi daerahnya kalau tidak salah yang tadi disebutkan kan dengan kondisi di pinggir makam, berarti kan secara logika nih pasti rimbun. Rimbun nih. Pohon bambu, banyak pohon bambu. Dan apalagi katanya itu yang mau dibentuk tempat wisata juga tidak jauh dari situ kan? Nah, kayaknya kan nyambung nih. Coba ceritakan gimana ceritanya nih? Nah, waktu itu dengan rekan-rekan kita rencana mau bikin objek wisata alam, sungai ya. Sungai. Nah, kalau disebut apa geeman atau non istilah geeman itu bahasa Indonesia teh Menyeramkan. Menyeramkan lah, tapi tidak menyeramkan kalau siang sih rame bagus. Tapi dibanding yang sibrok mah serem aja sibrok. Wah, sibrok kalau serem. Oh, serem benar. Benar. Kuing mati miluan di bawah-bawah. Tah eta sarana unggul geus keun. Komajung wajahna. Lanjut, Bro. Nah, kita emang nggak amit-amit dulu sih, nggak permisi. Memang memang kesalahan saya pribadi dan rekan-rekan. Dia menampakkan, menegur. Cek bahasa Sundana macing atus ya teh boga etika. Nah, itu tersampaikannya gimana itu? Kita datang, nggak tahu yang rekan-rekan yang lain juga nggak tahu nggak dengar atau nggak, cuma nggak dengar, cuma saya sendiri. Saya langsung minta maaf, hapunten bah anu ngagegeh di dia yang mendiami di sini. Kalau ada kesalahan memang saya salah, nggak ada tata krama lah, etika, betul. Akhirnya dia juga mengerti atau surti. Kami juga tidak mau mengganggu. Saya juga nggak ada mau diganggu karena ini bukan kepentingan pribadi saya, tapi untuk kepentingan umum nantinya. Betul. Nah, akhirnya dia juga hilang, nggak ada. Sampai saya sudah minta maaf, dia nggak muncul lagi. Sampai selesai. Tangga maksudnya nih, pernah nggak sampai kejadian ada yang kesurupan? Atau kan biasanya kan yang namanya kita membereskan tempat-tempat seperti itu kan kayak menebang pohon lah, membersihkan rumput-rumput, mungkin ada yang namanya kaganggu atau kalupak bisa namanya. Alhamdulillah sih nggak pernah ada rekan-rekan untuk panitia, sebut panitia ya, rekan-rekan panitia nggak ada pernah yang kesurupan, karena maaf lah bukan ini, saya juga izin dengan beberapa persyaratan yang diajukan ya beliau yang kita beda alam, kita akhirnya aman dan seterusnya. Tapi ada penampakan. Betul. Nah, tapi dia nggak pernah mengganggu. Cuma niatin aja gitu kan. Takut mengganggu apa yang ada di sana, gitu kan. Akhirnya sih dengan izin, saya minta izin sungai ini akan dibuka wisata alam. Tapi saat ini nggak jadi, terkendala. Udah capek-capek terjadi. Terkendala gini nih. Karena semua pasti butuh ini nih. Betul kan? Ya. Ada fasilitas ini mendukung segala hal kan. Tapi ya insya Allah sih mau dilanjut lagi. Nah, paling serem juga waktu ini Hanut Moyan Kang, Bang. Tunggu. Kita kan ini nontonnya Indonesia nih. Hanut Moyan. Kalau bisa dijelaskan tuh. Nah, Hanut Moyan itu ibarat ini artinya Hanut itu kan apa? Hangat. Moyan itu hari ya, untuk siang hari lah. Menjelang siang. Kira-kira 11:30 itu kalau hangat ini di 11:30, bukan pagi-pagi atau sore itu. Amun dina naheur cai mah kupu. Oh, aduh tah geus suara di we tah. Nu kitu nu keun. Dia sering nongkrong di jembatan atau di pohon bambu yang udah ada. Kami juga tidak pernah mengganggu pohon bambu. 12? Iya, siang. Itu waktunya, karena kalau disangka kalau bahasa Sunda itu Hanut Moyan itu pagi-pagi jam 9. Bukan 11:30 sampai 12. Nah, jam segini. Itu kalau malam mereka. Nah, dia suka menampakkan duduk di jembatan atau di pohon bambu. Akhirnya nggak mengganggu, cuma melihat kita aja. Tapi orang ninggalin mah seueun anggar. Tapi saya baru denger loh itu sampai kejadian kok siang gitu kan, Hanut Moyan gitu kan. Dan itu menampakkan. Kalau ada yang punya, misalkan maaf lah, kalau punya batin atau ini kelebihan bisa melihat ini. Terus terang saya suka kurusukan gitulah, jadi beren nemungan melihatkan diri ke saya. Tapi saya kan udah terus terang lah, bukan sapak nagaul jeung si Abah si Brok. Jadi wanian mau disebut karena terbiasa melihat hal yang maaf. Ada wajah si Brok. Eta Ayo mati miluan di bawah-bawah. dijelaskan saya. Eta. Jadi akhirnya si
si bro ini kayaknya terbiasa gitu kan. Ah. Karena sering melihat si bro. Gitu. Benar-benar. Kan enggak buruk-buruk kan bukan daya jadi. Wah, ampura bro, udah kita mah serius ke bro nya. Dengerin itu bro nya gitu. Dengerin tapi serius. Ya. Nih bro, ini pengalamannya. Ini kan tadi pengalaman dari mulai itu bertemu langsung, bertatapan langsung, sampai memberikan ada bisikan. Kita mungkin ambil hikmahnya nih, kita sampaikan ke masyarakat. Kita harus bagaimana sih sebenarnya bersikap di suasana atau tempat yang bukan mungkin tidak biasa kita datangin nih, kayak tempat yang gium gitu kan. Sampai terjadi kan banyak kejadian, sampai ada yang kesurupan lah, ada sampai yang mungkin hal yang takutin sampai ke kejadian kecelakaan. Mungkin gimana sih sikap kita seharusnya kalau kita datang ke tempat seperti itu? Ya kalau datang ke tempat seperti itu kita harus etika yang dipakai ya. Pertama kita amit-amit dulu, kita minta izin yang ada di sana. Walaupun kita bicara sendiri, ngomong sorangan begitu kan. Punten abah anu ngagegeh di dieu. Punten bisi kaganggu ku abi ka dieu gitu kan. Kita kan utama kita mencerminkan itu yang tadi sisirian. bukan. Kita semua manusia itu atau semua orang itu tata krama dan etika harus dijaga lah. Itu yang paling utama. Itu mencegah kecelakaan dalam segi hal apa. Kalau etika dipakai, alhamdulillah mungkin akan selamat lah. Kita minta izin ke orangnya, ke yang mendiami di sana. Insya Allah sih, dia juga nggak mau diganggu, kita juga nggak mau diganggu. Tak lepas itu kita selalu mendamping ya, kata Bang Andri barusan, saling berdampingan. Di sekitar kita juga masih mungkin di sini juga ada yang ikut mendampingi gitu kan. Yang tadi saya bilang si bapak itu kan depan kita kan, dia kan memandang kita tuh. Iya, bayi main HP gitu. Nah ini bagaimana? Nah jadi gini ya, itu sudah cerita pengalaman dari bro ini kan luar biasa. Kalau buat saya kan menyenangkan banget ya. Saya tidak mau ya amit-amitnya harus bertemu langsung, bertatapan, apalagi berhadapan secara dekat gitu kan. Yang karena naik motor, plek haripun Allah amit-amit ulah kejadian. Intinya mah jangan gini lah, kita jangan kalau ada dia penampakan dia itu jangan kita saling ganggu sih, jangan sampai emang kita perasaan ada takut tapi jangan sampai berlebihan lah. Dia juga nggak mau mengganggu tapi dia seolah-olah mengganggu kita, tapi gimana kitanya aja. Yang kurang mah berangkat suwenya. Nah, intinya mah dekatan ke Gusti Allah. Nah, kita dekatkan diri ke Gusti Allah. Mudah-mudahan jangan sampai melihat yang macam-macam, jangan melihat ini. Tapi itu pengalaman saya waktu dulu ya. Tapi kalau tadi yang di sungai baru-baru, Kang. Yang tadi pertama. Yang di sungai, yang di sungai itu baru-baru. Tapi pengalaman waktu apa itu 2013 yang silam, 2012 lah. Mau ke 2013. Wow. Tapi gitulah kehidupan. Kita alam sana dan alam kita itu berbeda. Ini mungkin ada penonton yang penasaran, Pak, kalau saya pengen ada berita nih di daerah saya nih, tolong dong, saya pengen diliput, itu mungkin berbayar tidak bro? Ini coba dulu. Sekalian ini kita promosi aja ya. Oh, promosi. Makasih Bang Andri di promosi ini. Promosi nih. Jadi sekalian menggunakan channel. Jangan salah, dia juga punya YouTube. Udah tadi dibahas. Saya telah aku. Ternyata suara istimewa itu tadi di sana itu sama kita. Nah, kalau kita gini, kalau Bang Andri, kalau kita ada liputan khusus misalkan kan ada kategori editorial ya. Editorial kan beda nih. Editorial itu misalkan berita komersil lah gitu kan, yang mau dibikin seperti iklan atau apa, itu mau tidak mau komersil. Kalau kita liputan misalkan ada kegiatan yang seperti misalkan ada pertandingan bola voli lah misalkan, panitia ingin diliput masuk, itu kan masuk iklan. Nah, kalau kejadian insiden kita misalkan ada insiden kebakaran nih di Kampung Anu misalkan, kita walaupun nggak diundang itu kita mungkin nanti kontaknya bisa saya minta. Bisa. Nanti saya tampilkan di kontaknya kalau ada berita-berita sifatnya ingin diungkap atau diberitakan ya. Silakan nanti hubungi di sini ya. Nanti saya cantumkan nomornya di sini dan nanti hubungi Bapak Andi ya.
Dan nanti ada juga bisa melihat channel YouTube-nya yang apa aja sih yang diberitakan oleh Bapak Andi ini gitu kan. Nah, untuk yang semua pemirsa yang dimanapun berada, kita kontak kita, sebutin aja ya sebenarnya di kontak redaksi Nuansa Prian TV atau fokusprian.id di 082 318 222 dan 555. Nanti ya kami juga lagi mencari wartawan nih untuk wartawati. Si blog kayak cocok nih. Nah, bisa berminat untuk mewujudkan cita-cita ingin jadi jurnalis. Yuk kita gabung di media saya. Tuh sekalian ayo lowongan dah. Jadi kan kita berarti Yang mau belajar di jurnalis ya peliputan. Kalau ini kebetulan jadi bermanfaat juga ya buat siapa yang ingin bekerja ya. Ada lowongan. Untuk belajar mencari seperti ingin jadi seorang jurnalis atau wartawan lah. Bisa jadi mentor. Jadi sok belajar bisa sama Bapak Andi ini. Oke, ini kita sudah menyampaikan berita-berita mungkin atau cerita yang menarik dari si bro atau Bapak Andi ya. Jadi kita emang betul ya. Jadi bagaimanapun kita atau dimanapun kita berada ya kita harus wajib menghargai, menghormati atau beretika ya dengan sikap yang mungkin harus baik ya. Karena apapun yang kita akan kerjakan mungkin akan berdampak. Ya itu yang kita dapatkan. Ya, kita betul. salah, silakan. Cilaka. Kalau kita beretika ya kita selamat. Intinya mah jangan sompral, jangan lamun ini mah bahasa Sunda mah gede hulu lah, sombong. Si bro kita Ulah sombong, ulah sok aing wanian, jangan sok mentang-mentang saya berani atau kami berani, nggak usah lah. Kita beda alam, dia juga nggak mau diganggu kita. Yang inti pertama kita dekatkan diri Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan etika harus dijaga supaya kita selamat. Nah, itu mungkin pesan dari Om Andri ya, sama namanya dekat sih, Andri ini Andi deket banget. Oke, mungkin itu yang dapat kita sampaikan hari ini. Nanti kita mungkin ada bahasan lagi ya. Mungkin ini kan benar-benar ketua atau senior dari Persipura Kota Tasik. Nanti kita bahas lagi Mas. Dulu kan belum selesai nih Persikotas ya. Nanti kita mungkin bahas lagi tentang sepak bola. Ini kan kebetulan ahlinya dalam bidang sepak bola. Enggak ahli. Enggak ahli. Cuma resep. Oke, saya Andri di channel 3F Nyorocos. Jangan lupa sekali lagi channelnya di like, di subscribe, komen, dan share di channel 3F Nyorocos. Jangan lupa bersama Bang Andri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.